Sutra Teratai yang menakjubkan. Simvasyang Sutra Teratai episode 2. Pendahuluan Sutra Teratai 2. Setiap hari, dengan hati yang paling tulus, kita memasuki ladang pelatihan. Sembari kita mengundang para Buddha dan Bodhisattva, persamuhan dari awan harum yang menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi alam dharma, untuk berkumpul menjadi satu. Sebersih niat yang tulus ini memenuhi 3.000 dunia, dapat menjangkau para Buddha dan Bodhisattva untuk datang mendengarkan suara batin kita. Apakah kalian masih ingat sebuah kisah yang pernah saya bahas sebelumnya tentang seorang bupati yang jujur? Biasanya dia sangat jujur. Dia memperlakukan para warga di kabupaten bagaikan anaknya sendiri. Dia benar-benar seorang pejabat yang dianggap sebagai orang tua yang menjaga warganya, sehingga memperoleh rasa cinta dan hormat dari warga kabupaten tersebut. Sehingga dia berusia lanjut, pensiun dan kembali ke kampung halaman. Ingin pulang ke kampung halamannya. Namun karena selama hidupnya dia adalah orang yang jujur, keluarganya tidak memiliki tabungan. Sangat miskin. Dia juga membawa seorang putri pulang bersamanya. Tetapi setelah beberapa tahun, bupati ini telah berusia lanjut dan menderita penyakit sakit. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia tidak memiliki uang untuk berobat ke dokter. Terlebih lagi, desanya sangat terpencil. Lalu harus bagaimana? Sang putri merasa harus berdoa dengan tulus kepada Buddha. Namun, dia harus mengurus sang ayah, sehingga tidak dapat pergi ke wihara untuk memberikan penghormatan kepada Buddha. Lalu apa yang harus dia lakukan? Seorang guru Dharma lalu berkata kepadanya, asalkan kamu memiliki niat yang tulus, tidak peduli sejauh apapun keberadaanmu, hati kamu yang penuh ketulusan akan terdengar oleh para Buddha dan Bodhisattva. Karena itu, setiap hari di rumahmu, letakkan sebuah meja artal di depan pintu, hadapkan ke arah wihara ini. Lalu kamu bisa setiap hari memberikan penghormatan dan berdoa dengan penuh ketulusan. Itu sudah cukup. Karena dia sangat bersungguh hati setelah mendengar nasihat guru Dharma tersebut. Dalam perjalanan pulang, dia menghitung langkah kaki dan memperkirakan waktu, sehingga dia tahu bahwa dari rumahnya menuju wihara harus menempuh berapa langkah dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setiap pagi di depan meja altar, dia dengan tulus beribadah. Demikianlah berapa banyak langkah yang ditempuhnya. Sebanyak itulah dia bersujud kepada Buddha. Setiap satu sujud dia anggap sebagai satu langkah. Bahkan setelah selesai bersujud, dia juga masih mengelilingi altar. Sangat tulus. Mungkin karena ketulusan hati sang putri ini yang dirasakan, tubuh sang Buddha hari demi hari menjadi semakin kuat dan sehat. Setelah sembuh, putri ini tetap bersujud setiap hari, dengan harapan agar ayahnya bisa sehat dan bahagia. Pada suatu waktu, masih di tahun yang sama, ada seorang pemuda berhasil meraih gelar sarjana utama. Sarjana dengan nilai tertinggi dalam ujian kerajaan. Dia juga pulang ke kampung halamannya untuk sembahyang leluhur. Ibu dari sarjana utama tersebut merasa bahwa keberhasilan anaknya tidak terlepas dari lindungan para Buddha dan Bodhisattva. Karena dia sudah jaya dan kembali ke kampung halaman untuk sembahyang leluhur, ibunya merasa dia harus terlebih dahulu ke wihara untuk memberikan penghormatan. Sehingga ibu dari sarjana utama tersebut mengutus seseorang ke wihara untuk menyampaikan pesan, anakku yang kini telah menjadi sarjana utama akan datang mempersembahkan dupa pertama. Maka pagi itu, tidak ada orang yang berani lebih dulu mempersembahkan dupa. Sarjana utama tersebut datang sangat pagi. Namun saat tiba, dia melihat sudah ada yang menyalakan dupa di wadah dupa. Terdapat 3 batang dupa
yang sedang menyala di wadah dupa. Dia pun berpikir, bukankah ibu sudah memberitahukan bahwa saya yang akan mempersembahkan dupa pertama? Mengapa ini terjadi? Tidak apa-apa, besok saya akan datang lebih pagi lagi. Keesokan harinya, dia datang lebih pagi lagi. Namun, di sana tetap ada 3 batang dupa di wadah dupa. Sarjana utama ini pun menjadi kurang senang. Sang kepala wihara pun berkata, "Aneh sekali. Tidak, sungguh tidak ada seorang pun dari kami yang membakar dupa pertama itu. Mengapa setiap hari selalu ada 3 batang dupa?" Sarjana utama itu merasa aneh, karena biksu tidak akan berbohong. Hal itu mustahil. Dia berkata, "Baiklah, malam ini saya akan tinggal di sini. Besok pagi saya akan melihat siapa yang datang membakar dupa." Maka malam itu dia pun tinggal di wihara. Pagi-pagi sekali sebelum fajar, dia memperhatikan. Ya, memang ada seorang gadis. Dia melihatnya dengan sangat jelas. Wujud gadis ini. Pintu wihara belum dibuka, tetapi dia telah masuk. Di sana dia memberi penghormatan dan bersujud dengan sangat tulus dan mengitari Buddha. Dia pun memberitahu kepala wihara, dan kepala wihara itu teringat, "Gadis yang kamu bicarakan ini, ya, memang ada. Dulu di kabupaten kita, dia adalah putri dari mantan bupati. Namun, dia telah pensiun dan pulang ke kampung halaman. Belum lama ini, bupati itu jatuh sakit. Putrinya sangat tulus, selalu mendampingi ayahnya siang dan malam. Dia dengan tulus ingin memberi penghormatan, tetapi dia tidak bisa datang. Saya pernah memberitahunya, menyuruhnya untuk setiap hari menyiapkan meja artar di depan rumahnya dan bersujud dengan tulus menghadap ke arah wihara ini. Apakah karena ketulusan hatinya, sehingga setiap hari di waktu ini dia sedang memberi penghormatan? Kekuatan dari ketulusannya membawanya sampai ke sini. Sarjana utama ini telah mendengar dan merasa ini menakjubkan. Terdapat kejadian seperti ini. Dia pun benar-benar pergi mengunjungi mantan bupati tersebut. Saat dia melihat gadis ini menyuguhkan teh, dia sangat terkejut. Benar dia, tidak salah. Yang pagi-pagi pergi ke wihara membakar dupa dan memberi penghormatan kepada Buddha. Sehingga sang sarjana utama merasa terharu saat melihatnya. Juga sangat menyukai kecantikan gadis ini. Kemudian dia pulang dan berkata kepada ibunya. Ibunya segera mencari orang untuk pergi melamar. Dari peristiwa yang demikian indah ini, akhirnya mereka menjadi suami istri. Mantan bupati memiliki menantu seorang sarjana utama. Demikianlah ini menjadi berita yang indah di desa itu. Semua orang membicarakannya dengan antusias. Semua orang sangat bersuka cita dan senang membicarakan kisah ini. Dari hal ini kita tahu bahwa kalau kita dengan tulus memberikan penghormatan kepada Buddha, batin yang tulus akan mendatangkan mukjizat. Jadi ini adalah suatu bentuk ketulusan. Jika kita tulus, bukan hanya kekuatan batin. Niat yang tulus ini akan dapat didengar oleh para Buddha dan Bodhisattva. Juga dapat menjangkau seluruh 3000 dunia. Tergantung pada batin kita, seberapa kuat ketulusan ini. Apalagi para dewa pelindung Dharma, tentu selamanya akan datang melindungi. Jadi di ladang pelatihan kita, setiap hari kita menggunakan batin yang tulus. Ada para dewa pelindung Dharma yang menjaga ladang pelatihan. Inilah yang harus kita syukuri dan hormati. Maka kita harus membangkitkan rasa hormat. Dengan tulus dan hormat kita menyambut kewelas asihan dan perlindungan dari mereka. Sebersih pikiran tulus meliputi 3000 dunia, serta mencapai para Buddha dan Bodhisattva.
Para dewa pelindung Dharma melindungi selamanya, dengan tulus dan hormat menyambut kewelas asihan dan perlindungan dari mereka. Dalam silsilah ajaran Jingse, pada lahan pelatihan Ceci adalah Dharma untuk kebaktian bersama. Silsilah ajaran Jingse, Mazhab Ceci, Dharma yang dipelajari bersama oleh para insan Ceci adalah melakukan puja bakti sutra teratai. Sering kita mendengar di seluruh gereja Jingse di Taiwan maupun di kantor penghubung, semua orang melakukan kebaktian bersama. Bukankah itu adalah melakukan puja bakti sutra teratai? Jadi, di dalam pendahuluan sutra teratai, setiap katanya harus kita lantunkan dengan tulus. Setiap kata bagaikan permata, sehingga kebaktian yang dilakukan penuh dengan ketulusan. Ini adalah karakteristik para insan suci. Inilah ladang pelatihan batin kita, yang juga merupakan silsilah ajaran Jingse dan Mazhab Ceci, adalah ladang pelatihan batin para insan suci. Dalam keseharian, saat kita melakukan kebaktian bersama, kita melakukan puja bakti dan melantunkan pendahuluan sutra teratai. Kita harus memiliki kondisi batin yang seperti ini, yaitu kondisi batin yang paling tulus. Jadi, seperti yang kita bahas kemarin, selain memiliki perenungan yang penuh ketulusan seperti ini, para Buddha dan Bodhisattva yang memenuhi seluruh alam semesta, persembahan yang kita lakukan juga harus demikian. Mempersembahkan bunga dan dupa yang memenuhi seluruh alam Dharma, itu adalah wujud ketulusan kita, sekaligus membuat tempat pelatihan kita menjadi lebih agung. Karena pada setiap saat, para Buddha dan Bodhisattva hadir di sekeliling tempat pelatihan kita. Jadi, kita harus penuh ketulusan. Seperti itu dalam bersembah sujud. Dengan harapan agar ajaran kendaraan besar, baik itu prinsip kebenaran dari dua pintu hakikat dan manifestasi dari ajaran kendaraan besar, kita semua dapat memahaminya secara mendalam, baik berupa dharma maupun perumpamaan dan lainnya. Kita semua dapat memahaminya sampai tuntas, baik bagi mereka yang bertekad mempraktikkan jalan kendaraan besar maupun mereka yang baru bertekad mengikuti jalan kendaraan kecil. Mereka semua dapat memahaminya, memahami dharma dari kendaraan besar, dapat mengubah dari kendaraan kecil menjadi kendaraan besar. Semoga setiap orang bisa tersadarkan dari dalam batin memahami prinsip kebenaran dari Dharma Buddha secara tuntas. Jadi, bab pendahuluan menyebutkan seperti ini. Kita harus mengambil perlindungan. Kita harus mengambil perlindungan dengan tulus. Mengambil perlindungan dengan mengabdikan jiwa dan raga, karena diharapkan kita bisa melampaui lautan samsara. Kami sekarang berikrar untuk mengambil perlindungan. Semoga kami dapat melampaui lautan samsara, pendahuluan sutra teratai. Dalam kehidupan, lahir dan mati adalah sebuah kondisi niat pikiran. Apakah seseorang hanya meninggal satu kali seumur hidup? Tidak hanya itu. Setiap niat pikiran kita selalu muncul dan lenyap. Jadi pikiran kita yang muncul dan lenyap harus kita ubah menjadi abadi. Dengan tekad seluas alam hampa tiada berbatas, teguh tak tergoyahkan. Dengan demikian maka kita bisa melampaui lautan samsara. Jadi bukan hanya seumur hidup adalah puluhan tahun atau 100 tahun saja. Dengan sendirinya berlalu begitu saja sesuai hukum alam. Bukan. Yang hendak kita bicarakan saat ini adalah muncul dan lenyapnya setiap niat pikiran kita. Saya sering katakan kepada kalian semua, 4 kondisi batin, muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Semua ini ada di dalam batin kita. Niat baik muncul, niat baik lenyap. Sebuah niat baik muncul, namun kemudian lenyap dengan cepat. Jadi saat kita membangkitkan tekad, tidak bisa dipertahankan, adalah karena tekad baik yang kita bangkitkan akan dengan cepat tidak mampu dipertahankan. Dengan sangat cepat berubah. Itu adalah kemalasan. Beginilah niat buruk muncul. Ini juga muncul dan lenyap. Jadi kita hendaknya ingat
untuk terlebih dahulu mengubah niat pikiran kita saat ini menjadi abadi. Kita mampu melampaui pemikiran yang muncul dan lenyap. Inilah yang harus sungguh-sungguh kita pahami sampai tuntas, yang harus kita latih dan pertahankan. Jadi mari kita bersujud dengan tulus. Kami dengan sepenuh hati bersujud pada Mula Guru Buddha Sakyamuni. Kami dengan sepenuh hati bersujud pada Buddha Prabhutaratna dari masa lampau. Kami dengan sepenuh hati bersujud pada para belahan raga dari Buddha Sakyamuni di 10 penjuru. Kami dengan sepenuh hati bersujud pada semua Buddha dalam sutra-sutra dari 10 penjuru dan 3 masa. Pendahuluan Sutra Teratai. Bersujud pada Mula Guru Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni merupakan pelopor agama kita, yaitu yang maha tercerahkan di alam semesta, sehingga kita harus bersujud dengan tulus. Bahkan harus bersujud pada Buddha Prabhutaratna dari masa lampau. Buddha Prabhutaratna hadir ke dunia untuk memberi kesaksian. Berikan kesaksian di persamuan Sutra Teratai, sehingga kita hendaknya semakin yakin bahwa para Buddha di masa lampau, sekarang dan masa akan datang memiliki ajaran yang sama. Buddha Prabhutaratna dari masa lampau datang memberi kesaksian bagi Dharma yang dibabarkan Buddha saat ini. Jadi kita juga harus menunjukkan rasa syukur dan bersujud. Bahkan harus bersujud kepada semua Buddha dalam sutra-sutra dari 10 penjuru dan 3 masa. Kita harus tahu bahwa terdapat banyak sekali Buddha di dalam Sutra Teratai. Saat kalian melafalkan Sutra Teratai, kalian hendaknya ingat, ada begitu banyak dunia yang tak terhingga. Ke atas dan ke bawah, ada berapa banyak jumlahnya yang meliputi seluruh ruang, 10 penjuru dan 3 periode. Mereka adalah Buddha dari seluruh alam semesta. Di persamuan Sutra Teratai, ada banyak sekali Buddha. Buddha dari 10 penjuru yang hadir. Kami dengan sepenuh hati bersujud pada Sutra Teratai, serta para Buddha dan Bodhisattva dalam persamuan Sutra Teratai. Pendahuluan Sutra Teratai. Selain para Buddha dan Bodhisattva, di alam Dharma, di alam semesta, semua orang mendengar di persamuan Sutra Teratai. Para Buddha dan Bodhisattva yang mendengar Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Ini terjadi di persamuan Sutra Teratai. Ketika kita memberi penghormatan, hendaknya kita bersujud dan melakukan visualisasi yang seperti ini, membayangkan bahwa kita dikelilingi oleh para Buddha dan Bodhisattva. Kita harus memiliki hati yang tulus seperti ini saat bersujud. Dulu, saat saya di gubuk kayu kecil, saya sendiri benar-benar bisa bersujud hingga penuh sukacita dalam Dharma. Suatu ketika, saat saya bersujud, tiba-tiba saya merasa di sekeliling dipenuhi oleh cahaya terang dan begitu lembut. Sama seperti bulan di hari ke-15, bulan ke-8 dalam kalender lunar. Begitu bulat dan bercahaya sempurna. Cahayanya begitu lembut dan halus. Ini adalah suatu ketulusan hati. Saya merasa bahwa kondisi itu benar-benar sangat indah dan sangat sempurna, dan cahayanya sangat lembut. Kondisi di persamuan Sutra Teratai seperti ini muncul terus-menerus, meskipun waktunya singkat. Saya bersujud dengan penuh ketulusan. Demikian saya bersujud, dan kondisi itu muncul. Kalian tahu bahwa sukacita dalam Dharma yang demikian tidak bisa digambarkan. Setiap kali saya bersujud, kepala menyentuh lantai. Saya akan teringat akan kondisi itu. Hadirin sekalian, niat pikiran yang tulus ini sama sekali bukanlah khayalan, bukan pula ilusi atau halusinasi. Sama sekali bukan. Kita semua harus melatih batin kita dengan baik. Terhadap orang, terhadap permasalahan, atau terhadap keadaan apapun, kita harus menghadapinya dengan batin yang murni dan tanpa pamrih.
Saat kita melafalkan nama Buddha, bersujud pada Buddha, itu juga dengan niat pikiran yang murni dan tanpa pamrih. Inilah yang disebut ketulusan. Maka itu, hadirin sekalian, ladang pelatihan setiap pagi, bila kita menganggap ladang pelatihan ini sebagai persamuan puncak burung nasar, sekarang kita sudah menjangkau 3.000 dunia dengan seketika. Saat itu pun kita seakan berada di persamuan puncak burung nasar. Pada zaman ketika Buddha membabarkan sutra, maka dikatakan asalkan kita tulus, apa artinya jarak yang terpisah lebih dari 2.000 tahun lamanya? Dengan ketulusan hati, kita sudah kembali ke persamuan sutra teratai di puncak burung nasar bersama Sang Buddha. Karena itu, sujud kita yang penuh ketulusan sangatlah penting, apalagi ketika bersujud dan melafalkan sutra teratai. Setiap kata adalah permata, sehingga setiap kata harus dilafalkan dengan penuh ketulusan. Jadi, mari kita semua senantiasa lebih bersungguh hati.